Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir pada surat An-Nisa ayat 12. Sebagaimana pertemuan yang lalu, ada 3 ayat yang pokok, yang penting sebagai landasan terhadap pembagian warisan. Ayat yang ke-11 dari surat An-Nisa, kemudian 12 dan akhir dari surat An-Nisa ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Ke sini dulu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum, dan bagi kalian, yaitu para suami, nisfu, separuh, setengah, ma taraka azwajukum, separuh atau setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Illam yakun, jika tidak ada, lahunna, bagi mereka, waladun, ini jika istri-istri tersebut tidak memiliki anak, baik anak dari kalian atau dari yang lain, suami sebelumnya. Dan jika mereka memiliki anak, maka bagi kalian ar-rubu'u, 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan, min ba'di wasiyatin, setelah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan, yaitu para istri itu, au dainin, atau setelah ditunaikan utang-utang mereka. Qala al-mufassir rahimallah, walakum ayyuhar rijalu, dan bagi kalian wahai para lelaki, para suami. Dan bagi kalian wahai para lelaki, nisfu ma taraka azwajukum ba'da wafatihinna, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian setelah kematian mereka. Illam yakun lahunna waladun, jika mereka tidak memiliki anak. Walad, kata walad, zakaron kana untha, laki-laki ataupun perempuan. Fa in kana lahunna waladun, dan jika mereka, istri-istri tersebut, memiliki anak, falakumur rubu'u mimma tarakn, maka bagi kalian 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. Tarithunahu min ba'di infadhi wasiyatihinna al-jaizati, kalian mendapatkan warisan dari harta itu, dari peninggalan istri, setelah ditunaikannya wasiat mereka, wasiat yang boleh,
au ma yakunu alaihinna min dainin limustahiqihi, atau setelah ditunaikan kewajiban mereka, kewajiban para istri itu berupa hutang kepada orang yang mendapatkannya. Barakallahu fikum. Penggalan ayat ini berisi tentang jatah warisan dari atau jatah warisan bagi seorang suami ketika istrinya meninggal dunia, di mana secara global atau ayat ini menunjukkan bahwasanya lizauj, suami itu memiliki dua keadaan. Yang pertama, mendapatkan setengah dari harta warisan istri. Yang kedua, mendapatkan 1/4. Kapan sang suami mendapatkan setengah dan kapan mendapatkan 1/4? Keadaan pertama jelas Allah firmankan dalam ayat ini, yaitu suami tersebut mendapatkan setengah, separuh dari harta warisan istri ketika istri tersebut tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak yang mendapatkan atau berhak mendapatkan warisan. Kita katakan demikian, anak yang berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena kadang anak itu terhalang untuk mendapatkan warisan karena adanya penghalang. Misalnya penghalang itu al-qatl, membunuh. Na'udzubillah min dzalik, misalnya ada sang anak membunuh ibunya. Ini termasuk penghalang. Walaupun dia anak, namun dia mahrum, terhalang dari warisan itu. Atau yang kedua, ikhtilaf ad-din, berbeda agama. Ibunya muslimah, anaknya Nasrani misalnya. Maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Ikhtilaf ad-din. Ataupun dia murtad, dia tidak mendapatkan jatah warisan. Atau yang ketiga, karena riq, dia adalah budak. Anak itu menjadi budak, maka ini juga tidak mendapatkan warisan. Sang suami mendapatkan setengah kapan? Ketika istri tersebut tidak memiliki anak yang berhak mendapatkan warisan. Baik anak tersebut adalah dari suami itu, atau anak tersebut adalah istilahnya anak bawaannya. Misalnya istri dulunya pernah menikah, terus punya anak, lalu menikah lagi dengan lelaki yang lain, bisa jadi suami pertamanya meninggal atau pisah. Terjadi pernikahan dengan lelaki berikutnya. Dalam perjalanannya sang istri meninggal dan meninggalkan anak dari suami sebelumnya. Itu dikategorikan anak. Artinya kapan suami mendapatkan setengah? Ketika istri itu tidak punya anak. Baik dari sang suami itu atau suami sebelumnya. Demikian pula kata wala tadi mencakup lelaki ataupun wanita. Dia tidak punya anak, laki-laki ataupun wanita tidak punya anak. Demikian juga kata walad
Ya. Ini mencakup waladuha, anaknya langsung, ya, ibnuha au bintuha, putranya atau putrinya, atau bawahnya, cucunya. Aulad al-ibn, anak-anak dari putranya, cucunya. Enggak ada. Dalam istilah warisan, aulad al-mayyit wa auladu banihi. Sang istri tadi tidak punya anak atau tidak ada anak-anak dari putranya. Wa in nazalu, walaupun turun terus, ya, dari jalur lelaki. Nah, ini ketika sang istri tidak memiliki anak, maka sang suami mendapatkan setengah, nisf. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu mendapatkan ar-rubu', seperempat. Sang suami mendapatkan seperempat ketika sang istri memiliki walad, memiliki anak, lelaki atau perempuan satu atau lebih. Maka jatah sang suami tersebut turun dari setengah menjadi seperempat ketika ada al-far' al-warith, inda wujudi, ketika ada, ya, anak yang mewarisi, baik itu anaknya dari suami itu atau anak dari suami sebelumnya atau yang lainnya sebelumnya, baik itu anaknya laki-laki atau perempuan, baik anak dia atau cucunya dari putra dia, maka sang suami mendapatkan ar-rubu', mendapatkan seperempat. Kemudian kelanjutan dari ayat ini, min ba'di wasiyatin, setelah ditunaikan wasiat sang istri itu, au dainin, atau ditunaikannya hutang. Hal demikian juga sudah kita singgung bahwasanya secara urutan dari harta benda yang ditinggalkan oleh mayit, apa saja yang diprioritaskan? Yang pertama adalah mu'anu at-tajhiz, segala sesuatu yang terkait dengan pemakaman, kafannya, memandikannya, penguburannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ad-duyun, hutang mayit. Yang pertama ad-duyun al-muta'alliqah bit-tarikah, hutang yang terkait dengan harta warisan itu. Kemudian hutang yang sifatnya mutlak. Para ulama sepakat bahwasanya hutang ini didahulukan daripada wasiat. Hutang didahulukan daripada wasiat, baru kemudian wasiat. Kenapa wasiat dalam ayat ini dan ayat sebelumnya didahulukan? Karena, ya, ada sedikit kemiripan antara wasiat dan warisan. Karena orang yang mendapatkan wasiat itu seakan mendapatkan sesuatu yang sifatnya cuma-cuma, gratis. Sebagaimana pula warisan, ahli waris mendapatkan harta ketika seorang meninggal dunia. Kemudian didahulukannya wasiat tersebut daripada dain dalam ayat, agar ahli waris tersebut tidak menyepelekan, ya, tidak menganggap remeh, namun mereka betul-betul menjalankan wasiat itu, menjalankan wasiat tersebut, karena keumumannya orang akan berat untuk melepaskan harta kepada pihak luar.
Nah, demikian juga terkait dengan wasiat ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wasiat itu dipersyaratkan sepertiga, maksimal sepertiga dari harta warisan yang tersisa tadi sebelum dibagikan. Kemudian wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, dan wasiat tersebut sifatnya jaizah. Jaizah ini mencakup tadi ya maksimal sepertiga. Yang kedua, tidak diberikan kepada ahli waris, artinya diberikan kepada pihak luar ya, yang bukan ahli waris. Kemudian wasiat itu sifatnya hal yang boleh, oleh yang dibenarkan, diizinkan oleh syariat, bukan perkara yang haram. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Walhamdulillahirabbil alamin.